10 Agustus 2015, sekitar jam 11 siang, seorang pemancing berlari menuju kantor polisi Nanzhuang yang terletak di kota kecil Changcheng, Provinsi Guangdong. Ia melaporkan bahwa dirinya menemukan mayat manusia di sungai di bawah jembatan Longwan. Setelah menerima laporan tersebut, kepolisian bergegas menuju lokasi dan langsung melakukan evakuasi terhadap mayat itu. Yang aneh adalah terdapat sebuah aki mobil yang dikaitkan pada mayat tersebut. Di sini sudah jelas kalau penyebab meninggalnya korban bukan merupakan kecelakaan biasa. Diketahui mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki. Awalnya polisi sempat kesulitan untuk menemukan identitas korban karena daerah tersebut merupakan daerah dengan populasi imigran yang tidak sedikit. Maka dari itu, polisi terlebih dahulu melakukan investigasi kepada aki mobil yang digunakan untuk melilit korban itu. Melihat dari nomor seri yang terdapat pada aki tersebut, kemungkinan besar itu merupakan aki bawaan dari mobil yang dijual di salah satu showroom di kota Nanzhuang. Berbekal informasi tersebut, pihak kepolisian mulai mendatangi satu persatu showroom mobil di kota itu sampai akhirnya mereka menemukan satu tempat yang mengaku telah menjual mobil dengan tipe aki yang sama. Pihak showroom kemudian mencari invoice pembelian untuk mengetahui identitas si pembeli. Setelah beberapa menit melakukan pencarian, akhirnya mereka berhasil mengetahui identitas si pembeli. Pria itu bernama Liao. Berbekal data tersebut, kepolisian berhasil mengetahui alamat lengkap tempat tinggal Liao. Sesampainya di sana, polisi disambut oleh seorang wanita yang selanjutnya diketahui merupakan istri Liao yang bernama Huang. Demi menjaga perasaan Huang, polisi saat itu menyampaikan berita penemuan mayat Liao kepada Huang secara perlahan. Namun polisi tak menyangka Huang terlihat begitu tenang setelah mendengar berita tersebut. Sikapnya seakan tidak terkejut sama sekali. Ketenangan Huang itu tentu menimbulkan tanda tanya bagi kepolisian. Oleh karena itu, polisi memutuskan untuk memasukkan Huang dalam daftar tersangka agar mereka dapat melakukan proses investigasi lebih lanjut. Dalam interogasi tersebut, Huang mengaku kalau ia dan Liao sebenarnya berasal dari kota Guangzhou. Mereka sengaja datang ke kota Changcheng untuk bekerja. Dalam proses interogasi itu, awalnya polisi sengaja untuk membiarkan Huang mengatakan apa yang bisa ia katakan tanpa ada tekanan sedikit pun. Di saat yang sama, polisi juga memperhatikan bagaimana Huang bersikap. Huang terlihat memberikan keterangan dengan begitu tenang tanpa ada ekspresi kesedihan apapun. Hal itu membuat polisi semakin yakin kalau Huang pasti terlibat dalam pembunuhan suaminya. Setelah yakin tentang keterlibatan Huang, polisi mulai membeberkan bukti dan fakta yang sudah mereka temukan. Huang yang awalnya bersikap begitu tenang mendadak panik saat polisi memperlihatkan foto aki mobil yang digunakan untuk melilit tubuh Liao. Merasa tak dapat lagi menahan tekanan, pada akhirnya Huang mengatakan yang sebenarnya. Huang mengatakan kalau ia tak ada kaitannya dengan kematian sang suami. Huang selanjutnya mengaku kalau pembunuh suaminya adalah seorang pria yang bernama Nong. Nong sendiri adalah teman dari Liao. Informasi ini tentu langsung ditanggapi serius oleh pihak kepolisian. Mereka kemudian mencari keberadaan Nong dan melakukan panggilan untuk melakukan proses interogasi. Saat ditangkap, Nong terlihat tenang seperti tak ada beban sedikit pun. Tanpa banyak bicara, Nong langsung mengaku kalau memang dirinya lah yang telah membunuh Liao dan membuang mayatnya di sungai. Menurut pengakuan Nong, di malam tanggal 7 Agustus, ia mengundang Liao dan Huang
untuk minum minuman di bawah jembatan Longwan. Saat itu, mereka menghabiskan waktu dengan canda dan tawa yang akrab. Beberapa saat kemudian, Huang pamit untuk ke toilet dan meninggalkan Liao dengan Nong sendiri. Kesempatan itu nyatanya Nong gunakan untuk melancarkan aksinya. Ia kemudian mengambil sebuah pipa besi dan langsung memukul Liao secara membabi buta. Liao yang saat itu dalam kondisi mabuk tentu tak bisa memberikan perlawanan berarti. Pada akhirnya, Liao pun tewas di tempat. Menurut pernyataan Nong, saat itu Huang kembali dari toilet dan tanpa sepatah kata apapun, mereka sepakat untuk mengikat mayat Liao dan kemudian membuangnya ke sungai. Saat itu Huang melihat dengan mata kepalanya sendiri, mayat Liao perlahan mulai tenggelam. Kini yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penyebab Nong melakukan pembunuhan itu? Tentu jika melihat dari pengakuan awal Nong itu, sungguh tak masuk akal jika ia tiba-tiba melakukan pembunuhan tanpa alasan. Nong kemudian menambahkan kalau dirinya saat itu sangat emosi. Ia mulai merubah pengakuannya. Dalam pengakuan keduanya, Nong mengaku kalau awalnya situasi masih berjalan dengan normal sampai di mana tiba-tiba Liao mulai memarahi Huang tanpa sebab. Suasana menjadi semakin tak kondusif saat Liao mulai mengutuk Huang dengan sumpah serapah. Awalnya Nong tentu tak enak untuk ikut campur urusan rumah tangga Liao dan Huang. Namun karena pertengkaran itu semakin parah, Nong akhirnya berusaha untuk menenangkan Liao. Namun bukannya mereda, emosi Liao saat itu justru semakin meluap. Liao menuding kalau selama ini Huang sudah mengkhianatinya dengan menjalin hubungan terlarang dengan temannya sendiri yaitu Nong. Setelah mengatakan hal tersebut, Liao langsung mengambil sebuah pipa besi dan bersiap menyerang Nong. Liao juga berteriak kepada Nong kalau ia berjanji setelah memberi pelajaran kepada Nong, giliran Huang yang akan dia beri pelajaran di rumah nantinya. Keduanya pun terlibat perkelahian. Liao yang memang saat itu sudah dalam kondisi mabuk, mulai menyerang Nong dengan serampangan. Serangan seperti itu bisa dengan mudah dihindari oleh Nong. Karena tak terima dengan perkataan Liao, Nong akhirnya berusaha untuk merebut pipa besi dari tangan Liao. Merasa senjatanya direbut, Liao langsung jongkok dan berusaha untuk mencari batu. Nong yang merasa terancam sikap Liao itu akhirnya memutuskan untuk memukul Liao. Setelah beberapa kali pukulan, Liao akhirnya tak bergerak dan ia pun tewas di tempat. Terlihat terdapat perbedaan dari kedua keterangan Nong itu. Awalnya ia mengatakan kalau saat itu Huang sedang ke toilet, sedangkan pada keterangan kedua ia mengatakan Huang saat itu sedang bertengkar dengan Liao. Melihat hal tersebut, polisi tak dapat mempercayai 100% keterangan Nong. Polisi kini berusaha untuk menggali informasi latar belakang mereka bertiga. Liao dan Nong sebenarnya merupakan teman baik yang sama-sama merantau dari kampung halaman mereka. Bahkan di perantauan, keduanya sempat tinggal di rumah kontrakan yang sama sampai akhirnya Liao menikah dengan Huang. Saat itu mau tak mau, Liao harus pindah untuk tinggal bersama sang istri. Meski begitu, jarak rumah Nong dan Liao tak begitu jauh. Jadi setelah menikah pun mereka kerap saling berkunjung. Seiring berjalannya waktu, ketiganya menjadi semakin akrab. Namun keakraban itu nyatanya menjadi awal dari sebuah petaka. Diketahui awalnya Liao dan Huang menjalani pernikahan mereka dengan penuh kebahagiaan. Namun rupanya gaji Liao yang terlalu kecil menjadi satu ujian bagi rumah tangga mereka. Karena hal itu pula, kondisi ekonomi mereka mulai tidak stabil. Ditambah lagi, kini Liao sering melakukan KDRT kepada Huang yang membuat Huang sedikit demi sedikit mulai merasa muak.
Disitulah keberadaan Nong seakan menjadi angin segar bagi Huang. Tiap kali Huang baru saja dihajar suaminya, ia selalu curhat kepada Nong. Seiring berjalannya waktu, sesi curhat itu berubah menjadi saling melempar rayuan manja kepada satu sama lain. Pada akhirnya, keduanya merasa nyaman dan memutuskan untuk diam-diam menjalin hubungan terlarang di belakang Liao. Hubungan gelap antara Nong dan Huang sendiri berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Berbagai gosip tentang hubungan keduanya pun mulai menyebar dari para tetangga. Saking hangatnya gosip tersebut, pada akhirnya sampai juga ke telinga Liao. Sebenarnya Liao sudah punya firasat kalau istrinya memiliki hubungan yang spesial dengan Nong karena ia merasa cara mereka memandang satu sama lain terlihat berbeda. Namun meski punya firasat itu, Liao memilih untuk diam terlebih dahulu karena melihat Nong adalah teman baiknya. Liao diketahui secara tidak langsung menyindir Nong dengan perkataannya. Rupanya sindiran yang diucapkan Liao itu mulai membuat Nong merasa tidak nyaman. Sindiran itu akhirnya Nong ceritakan kepada Huang. Namun yang tak Nong menyangka adalah saat itu tiba-tiba Huang mempunyai ide untuk membunuh Liao saja. Huang beralasan kalau dirinya sudah muak dengan semua perlakuan Liao kepadanya. Yang membuat Huang begitu kesal adalah ketika Liao secara terang-terangan menyuruh Huang untuk mencari pria kaya raya hanya untuk menghidupi rumah tangga mereka. Saat itu memang kondisi ekonomi rumah tangga Huang dan Liao termasuk parah. Liao dan Huang memang diketahui sama-sama bekerja, namun gaji mereka begitu kecil. Ditambah lagi, mereka harus merawat kedua orang tua serta harus menghidupi anak mereka. Mungkin saat itu Huang sudah tak tahan lagi dengan kondisi tersebut dan memutuskan untuk menyingkirkan sang suami. Semua pengakuan Nong ataupun Huang sama-sama masih belum dapat dipercaya. Namun yang pasti polisi sangat yakin kalau kedua orang itu bersalah dan bersekongkol untuk membunuh Liao. Keduanya pun ditahan dan harus menjalani persidangan. Di dalam pengadilan, Huang terus bersikeras kalau ia sama sekali tidak membunuh suaminya. Semua dilakukan oleh Nong seorang. Selain itu, Huang juga mengaku kalau dirinya sama sekali tak memiliki hubungan spesial apapun dengan Nong. Menurutnya, Nong tak lebih merupakan teman dari suaminya. Di sini sudah jelas kalau pengakuan Huang berbeda jauh dengan apa yang Nong katakan. Huang bahkan mengatakan kalau ia tak pernah bertemu dengan Nong secara pribadi. Kalaupun mereka bertemu, pasti Liao selalu ada di sana. Menurut Huang, spekulasi yang menyebutkan dirinya memiliki hubungan spesial dengan Nong adalah karangan dari Liao saja. Liao dianggap melantur ketika dalam kondisi mabuk. Meski banyak menyangkal pernyataan Nong, Huang rupanya sedikit setuju dengan pernyataan Nong yang menyebutkan kalau saat kejadian dirinya sedang pergi ke toilet. Ia mengaku kalau tidak melihat perkelahian tersebut. Di sini sudah jelas kalau Huang dengan tegas menyangkal semua pengakuan Nong dan mencoba menyalahkan semua kejadian ini kepada Nong. Pernyataan Huang tersebut nampaknya kembali dibantah oleh Nong. Menurutnya saat itu Huang sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Itu dibuktikan dengan ketika Huang mengetahui Liao tewas, keduanya sepakat untuk melepas aki mobil milik Liao dan digunakan untuk mengikat mayat Liao. Hal itu sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya Huang sungguh tidak peduli dengan kematian sang suami. Ditambah lagi fakta di mana Huang tak kunjung melapor kepada pihak kepolisian yang tentu membuat semuanya jadi mencurigakan. Baik Huang maupun Nong sama-sama mempertahankan pengakuan mereka.
Namun pada akhirnya, fakta yang terungkap dari hasil investigasi kepolisianlah yang menentukan semuanya. Diketahui bahwa sebenarnya Liao dan Huang memiliki putra dan putri. Anak tertua mereka sudah berusia 17 tahun. Namun ia diketahui sudah putus sekolah lebih awal dan pada akhirnya ia hanya berada di rumah tanpa melakukan apapun. Semenjak Huang menikah dengan Liao, orang tua Huang seakan menggantungkan kehidupan mereka kepada Huang. Itu juga yang akhirnya membuat beban Liao semakin bertambah. Berdasarkan investigasi kepolisian, kemungkinan besar memang Liao telah melakukan KDRT kepada Huang. Namun hal itu terjadi bukan serta-merta karena masalah ekonomi semata. Diketahui ternyata sebelum keduanya memutuskan untuk menikah, Huang kala itu sudah dalam kondisi hamil. Liao merasa kalau anak yang berada di dalam kandungan Huang bukan merupakan anaknya. Ia saat itu menikah dengan menaruh kecurigaan yang besar kepada Huang. Meski sudah berstatus suami istri, Liao merasa telah dikhianati. Hal itu nampaknya berbanding lurus dengan perkataan saksi yang merupakan para tetangga Huang. Mereka mengatakan kalau memang Huang sudah terkenal sering bergaul dengan banyak laki-laki. Hal itu menambah keyakinan kalau anak yang dikandung Huang merupakan anak dari hasil hubungan terlarang Huang dengan lelaki lain. Bahkan setelah menikah pun, para tetangga kerap mengejek Liao bahwa putranya bukan merupakan putra kandungnya sendiri. Sebagai seorang suami, tentu hal itu sangat memalukan. Maka dari itu, Liao menjadi sering melakukan KDRT kepada Huang untuk pelampiasan sakit hati yang ia alami selama ini. Selain itu, dari hasil investigasi, polisi menyebutkan bahwa walau sudah menikah, Huang diketahui masih sering keluyuran tidak jelas. Liao sudah sempat mengingatkan istrinya itu, namun Huang tetap keras kepala dan terus saja sering keluar rumah. Sampai akhirnya Huang mulai menceritakan pengalaman pahitnya itu kepada Nong. Baik Nong maupun Huang tak juga sepakat untuk menceritakan yang sebenarnya. Namun yang jelas dari hasil investigasi polisi, batang besi yang digunakan untuk memukul Liao sebelumnya sudah disiapkan oleh Nong dan disembunyikan di rerumputan. Fakta itu rupanya juga dibantah oleh Nong. Ia mengaku kalau mendapatkan batang besi dari Huang. Tapi apapun itu, yang jelas Nong dan Huang tetap bersalah dalam kasus ini. Satu fakta lagi yang sempat mengejutkan banyak pihak adalah, menurut pihak forensik, kematian Liao bukan karena pukulan tongkat besi, melainkan karena tenggelam. Itu berarti Liao saat itu hanya pingsan ketika Nong memukulinya. Pada akhirnya, jaksa penuntut umum percaya bahwa Nong dan Huang dengan sengaja telah merencanakan pembunuhan Liao dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Menurut pengacara Nong, apa yang kliennya lakukan adalah sebuah bentuk usaha untuk membela diri karena saat itu Liao dalam kondisi akan menyerang Nong. Sementara itu, Huang berharap kepada hakim untuk meringankan hukumannya mengingat dirinya sudah mempunyai anak. Pada bulan Mei tahun 2016, pengadilan memutuskan untuk menghukum Nong dengan hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan kepada Liao. Sedangkan Huang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena telah mempengaruhi Nong.